potensinya sangat besar dan patut untuk dikembangkan dan bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita, mau dibikin cepat buah atau buahnya banyak itu tergantung kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan KJ Channel atau Kemukus Jumbo Channel. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan barokah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kenapa saya senang berbudidaya tanaman kemukus. Saya akan bercerita dulu tentang pengalaman saya, yaitu sebelum saya tanam kemukus. Teman-teman, saya dulu pernah mencoba berbudidaya tanaman lada, kisaran ada 150 batang di lahan yang sudah saya publikasikan, yaitu survei lahan untuk pengembangan tanaman kemukus. Di situ lahan yang saya uji coba untuk tanaman lada ini. Untuk tanaman rempah saya juga sudah uji coba pada tanaman cabai, tanaman kapulaga, termasuk yang di sini juga bekas kapulagahan, tapi sudah saya buang semuanya, sudah saya fullkan dengan kemukus. Kenapa saya senang budidaya tanaman kemukus untuk saat ini, teman-teman? Pada saat saya berbudidaya tanaman lada ini, untuk di daerah saya khususnya, ini pertumbuhannya sangat kurang, sangat lambat, sehingga tidak saya teruskan. Bahkan sampai sekarang masih ada untuk tanaman ladanya, dan produktivitasnya jauh sekali, teman-teman. Kalau tanaman lada untuk khususnya di daerah sini 5 tahun itu belum bisa menghasilkan satu pohon 1 kilogram, itu belum bisa. Ya, itu nggak tahu kenapa, apa karena perawatan atau suhu, saya kurang tahu. Tapi yang jelas perawatan sama, perawatan saya olah tanahnya sama persis dengan seperti tanaman kemukus saya merawatnya, tetap sama. Tapi untuk tanaman kemukus, teman-teman, di depan kita itu adalah tanaman kemukus yang baru berusia 1,5 tahunan, itu belum produktif, itu belum belajar berbuah, tapi sudah mengeluarkan tunas produktifnya. Itu di depan kita itu sudah mengeluarkan tunas produktifnya, sebentar lagi berbunga. Kenapa, teman-teman? Karena itu tajarnya tinggi, sehingga tumbuh tunasnya saat awal-awal itu hanya fokus pada pembentukan batang, padahal itu tanam sulur semi panjat. Kalau tajarnya pendek sudah produktif, tapi karena tajarnya tinggi sehingga hanya membentuk pertumbuhan batang dulu, tapi itu sudah keluar tunas produktifnya. Nah, terus ini, teman-teman, tanaman ini yang di pohon jati ini usianya 4 tahun masih kurang. Ini kalau dipetik nanti sudah bisa menghasilkan 1 kilo, karena cukup lumayan banyak itu yang di situ buahnya. Teman-teman bisa saksikan di sana juga lumayan banyak yang di situ itu. Terus di sana intinya kisaran 1 kilo. Terus tanaman saya yang sudah 5 tahun lebih sedikit itu sudah bisa menghasilkan 9 kilo. Itu karena subur banget. Tapi tidak semua tanaman bisa merata begitulah, biasa di tanaman apapun pasti begitu.
dengan perawatan saya. Sudah sering saya sebutkan pada teman-teman bahwa tanaman kemukus hanya mempunyai kelemahan di daerah pangkal situ. Maaf, tangannya kotor karena sudah mengerjakan ini semi solor panjat, teman-teman. Jadi solor cacing yang hampir membentuk solor panjat, tetapi dikatakan solor panjat belum sepenuhnya solor panjat karena masih mengeluarkan akar susulan. Jadi perawatan saya begini untuk mengendalikan atau mengatur alur air supaya air tidak banyak ngembeng atau di daerah perakaran terlalu banyak kandungan airnya. Jadi selalu begini. Nah, ini sistem saya tanam kemukus di area yang tanahnya lembek. Ini tanahnya lembek banget ini, teman-teman. Jadi saya bikin begitu, alhamdulillah. Jadi ini lokasi ini sudah ditanam beberapa kali sebelum dengan pola begini itu gagal terus, tidak ada yang jadi. Termasuk yang itu daerah situ juga sudah beberapa kali ditanam gagal terus. Jadi untuk budidaya tanaman kemukus bagi saya di sini itu sangat berpotensi tinggi, makanya saya sudah yakin banget untuk tanaman kemukus saya kembangkan dengan sebaik-baiknya, karena saya sudah mencoba berbagai rempah, sudah saya coba tanam, mulai dari seperti tadi yang di sana itu lada sudah pernah, terus kapulaga apalagi, cabai Jawa sudah pernah. Jadi saya sekarang sudah terfokus pada kemukus, dan potensinya itu bagi saya potensinya sangat besar dan patut untuk dikembangkan dan bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita, mau dibikin cepat buah atau buahnya banyak itu tergantung kita semuanya. Ini peralihan batang belum lama, ini batangnya dari sini, dari batang ini nih, dari situ ini baru banget tapi sudah mengeluarkan tunas produktifnya. Akan tetapi teman-teman, kalau tanaman kemukus itu semakin tinggi tajarnya semakin banyak produksinya. Lah, begitu dulu teman-teman cerita saya tentang tanaman kemukus, dan poinnya dari berbagai rempah yang saya tahu adalah kemukus yang bagi saya sekarang lebih senang. Karena apa? Karena seumpama dikeringkan itu semua bijinya itu nggak usah dikupas dulu kulitnya atau bagaimana, intinya petik langsung jemur. Kalau umpama mau dijual basah, petik langsung jual. Berbeda dengan yang lada umpamanya harus melalui proses dulu dengan direbus atau direndam dalam lumpur supaya hasil bijinya bagus dan lama. Tapi kalau kemukus itu simpel banget seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi potensi kedepannya itu sangat bagus asal kita bisa menjaga daerah pangkal, karena memang kelemahan kemukus hanya di daerah pangkal. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.